Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 33332400162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 12 penelitian operasional 1 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 2 yaitu metode Big M. Metode Big M ini merupakan salah satu metode dari pemrograman linear yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan optimasi, khususnya jika terdapat fungsi kendala lebih besar sama dengan dan juga sama dengan. Aku menggunakan dua software, yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah POMQM. Sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan optimasi yang akan kita selesaikan menggunakan metode Big M. Jadi di sini UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. UMKM ini memiliki 5 varian produk, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan juga keripik pisang madu. Nah, setiap varian ini memiliki tingkat keuntungan yang berbeda, di mana keuntungannya ini untuk varian original itu 400 per unit, coklat 600 per unit, keju 550 per unit, balado 500 per unit, dan yang terakhir varian madu itu 650 per unit. Selain itu, UMKM ini membutuhkan sumber daya yang terbatas, yang dimana sumber dayanya ini ada 3. Untuk sumber daya pisang, yang original itu 1, coklat 1,2, keju 1,1, balado 1,3, madu 1,5, dan persediaan maksimumnya ini 100. Untuk sumber daya tenaga kerja, varian original itu 0,5, coklat 0,8, keju 0,6, balado 0,7, madu 1, dan persediaan maksimumnya itu 60. Untuk sumber daya kemasan, original 1, coklat 1, keju 1, balado 1, madu 1, dan persediaan maksimumnya itu 80. Selain itu, untuk memenuhi permintaan pasar terdapat syarat minimum produksinya, yang dimana setidaknya harus memproduksi 10 unit untuk varian coklat, dan setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Yang diminta adalah jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Di sini aku sudah membuat model matematikanya dalam bentuk umum yang dimana terdapat 5 variabel. Untuk X1 itu varian original, X2 varian coklat, X3 varian keju, X4 varian balado, dan X5 ini varian madu. Selain itu juga ada fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya ini adalah Zmax, karena memang yang diminta adalah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Yang isinya ini adalah tingkat keuntungan dari masing-masing varian, yaitu 400X1 ditambah 600X2 ditambah 550X3 ditambah 500X4 ditambah 650X5. Selanjutnya ada fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya ini dari sumber daya yang terbatas dan juga permintaan pasar, yaitu untuk fungsi kendala yang pertama adalah pisang, yaitu 1X1 ditambah 1,2X2 ditambah 1,1X3 ditambah 1,3X4 ditambah 1,5X5 lebih kecil sama dengan 100. Lebih kecil sama dengan 100 karena di sini adalah persediaan maksimum. Kendala selanjutnya adalah tenaga kerja, yaitu 0,5X1 ditambah 0,8X2 ditambah 0,6X3 ditambah 0,7X4 ditambah 1X5 lebih kecil sama dengan 60. Kendala selanjutnya adalah kemasan, yaitu 1X1 ditambah 1X2 ditambah 1X3 ditambah 1X4 ditambah 1X5 sama dengan 80. Kenapa sama dengan? Karena memang yang diasumsikan ini adalah kemasannya ini kita pakai semuanya. Untuk kendala selanjutnya itu adalah permintaan pasar, yang dimana itu harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat, yaitu X2 lebih besar sama dengan 10. Lalu harus diproduksi 10 unit untuk varian madu, yaitu X5 lebih besar sama dengan 10. Selain itu juga terdapat fungsi non-negatifnya, yaitu X1, X2, X3, X4, X5 itu lebih besar sama dengan 0. Selain dalam bentuk umum, di sini aku juga membuat dalam bentuk bakunya, di mana bentuk bakunya ini merupakan penambahan variabel-variabel baru agar permasalahannya ini bisa kita selesaikan dalam menggunakan metode Big M. Caranya, kita lihat tanda-tanda dari kendalanya. Jika tandanya lebih kecil sama dengan itu kita tambahin plus swag atau plus S. Jika tandanya sama dengan itu kita tambahin plus artifisial atau plus A. Dan jika tandanya lebih besar sama dengan itu kita tambahin minus plus artifisial atau min S plus A. Di sini aku udah nambahin variabel-variabel barunya. Di kendala 1 itu karena tandanya lebih kecil sama dengan itu aku tambahin plus S1. Tandanya juga kita ubah menjadi sama dengan karena kita sudah menambahkan variabel baru. Untuk yang kendala 2 juga sama, karena tandanya lebih kecil sama dengan itu ditambahin plus S2. Kenapa S2? Karena S1 ini udah digunakan di kendala 1. Begitupun kendala-kendala berikutnya. Untuk yang kendala yang ketiga, itu kita tambahin plus A1 karena memang tandanya sama dengan. Untuk yang keempat, itu ditambahin minus S3 plus A2 karena tandanya lebih besar sama dengan. Begitu juga dengan kendala yang kelima, ditambahin minus S4 plus A3. Untuk fungsi non-negatifnya juga ditambahin dengan variabel-variabel baru, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X1, X2, X3, S4, dan A1, A2, A3 sama dengan 0. Selain itu juga, fungsi tujuannya itu kita tambahin variabel-variabel baru. Yang dimana untuk S ini koefisiennya adalah 0, dan untuk A ini koefisiennya adalah M. Untuk penambahannya ini disesuaikan juga dengan tanda plus minusnya. Kenapa ini tandanya min M, padahal di sini plus A? Karena yang diminta adalah Zmax. Karena Zmax, jadi kita ubah menjadi min MA gitu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan optimasi ini menggunakan software yang pertama, yaitu Excel. Di sini aku sudah membuat dan mengisi tabel simplexnya, yang dimana untuk ZCJ ini merupakan koefisien dari fungsi tujuan, BV yang baris ini merupakan variabel secara keseluruhan, untuk yang BV kolom ini merupakan variabel tambahan yang hasil dari bentuk baku tadi, CBI ini koefisien dari variabel baru, dan isinya ini merupakan koefisien dari masing-masing variabel di kendala. Nah, untuk solusinya itu merupakan solusi dari masing-masing kendala. Selanjutnya, kita akan mencari ZJ-nya terlebih dahulu. Untuk mencari ZJ itu dengan cara hasil penambahan dari perkalian kolom dengan CBI.
Contohnya, pada kolom X1 ini, Z-nya itu 1 dikali 0, ditambah 0,5 kali 0, ditambah 1 kali min M, ditambah 0 kali min M, ditambah 0 kali min M. Itu hasilnya ZJ-nya itu merupakan min M. Begitupun juga dengan kolom-kolom yang lainnya, itu menggunakan rumus yang sama. Untuk X2 berarti ZJ-nya itu min 2M, X3-nya min M, X4-nya min M, X5-nya min 2M, S1-nya itu 0, S2-nya 0, S3-nya itu M, S4M, A1-nya itu min M, A2 min M, dan A3 min M. Untuk yang solusi juga begitu, jika kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya minus 100M. Jika Z-nya sudah terpenuhi semuanya, kita bisa aja lanjut mencari Z-nya min CJ-nya. Sesuai yang tertera di sini, Z-j itu merupakan min M-nya kalau misalkan di X1, dan untuk CJ-nya itu di sini dalam X1 itu 400. Jadi kita tulis aja Z-nya min CJ-nya ini min M min 400. Kita tulis aja min M min 400. Sama dengan kolom-kolom yang lain, itu rumusnya juga sama. Jadi X2-nya itu, Z-nya min CJ-nya itu min 2M, min 600. Untuk yang X3 itu min M, min 550. X4 itu min M, min 500. X5-nya itu min 2M, min 650. S1-nya itu 0, S2 0. Untuk S3-nya itu M, S4M, A1-nya itu 0, A2 0, dan A3 juga 0. Jika ZJ min CJ-nya itu sudah diketahui, kita bisa lanjut mencari kolom kuncinya. Cara mencari kolom kunci dalam kasus maksimasi, itu kita cari ZJ min CJ-nya yang negatif terbesar. Berarti di sini negatif terbesarnya itu akan min 2M min 650. Berarti kolom X5 ini merupakan kolom kunci. Kita warnain aja, kita tandain. Jika sudah menemukan kolom kuncinya, kita bisa langsung mencari baris kuncinya. Tetapi sebelum itu kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu untuk mencari baris kunci. Cara mencari indeks itu sama dengan solusi dibagi kolom kuncinya. Kita ketik enter, kita tarik aja ke bawah, karena memang rumusnya sama. Yang div ini strip, karena memang tidak terdefinisi. Jika sudah, kita bisa langsung mencari baris kuncinya. Caranya itu kita cari indeks positif terkecil di sini. Indeksnya positif terkecilnya itu adalah 10. Jadi, untuk yang A3 ini merupakan baris kunci. Kita tandain aja. Jika sudah, kita sudah menemukan nih nilai kuncinya. Nilai kunci dari tabel simplex awalnya ini merupakan 1. Kita tandain aja, ini merupakan nilai kunci. Jika sudah ketemu nilai kuncinya, kita bisa lihat nih optimal atau tidaknya. Yaitu, dengan cara dalam masalah maksimasi ini, kita lihat Z-nya min CJ-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini Z-nya min CJ-nya masih banyak yang negatif, berarti masih belum optimal. Jadi kita lanjut ke iterasi selanjutnya, atau iterasi 1. Jadi di sini kita salin aja, karena sama. Selanjutnya, untuk baris kunci di iterasi 1, atau baris kunci di iterasi setelahnya, itu dv-nya itu kita ganti dengan variabel kolom kuncinya, yaitu A3 ini kita ganti menjadi X5. Nah, koefisiennya juga kita ubah. Di sini kan koefisiennya kan 650, berarti di sini juga 650. Jika sudah, kita bisa saja langsung mencari baris dari X5 ini, yaitu dengan cara sama dengan kotak sebelumnya atau kotak dari baris kunci sebelumnya dibagi nilai kunci. Yang nilai kunci ini kita kunci dengan ketik Fn F4, kita enter, lalu kita tarik garis saja karena memang rumusnya sama. Jika sudah, untuk mengisi kotak lainnya itu dengan cara sama dengan kotak sebelumnya dikurang dalam kurung 2 kali kolom kunci dikali baris kunci tutup kurung dibagi nilai kunci tutup kurung. Di sini yang kolom kuncinya kita kunci sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Untuk yang baris kuncinya kita kunci sebanyak 2 kali. Dan yang nilai kuncinya kita kunci sebanyak 1 kali. Jika sudah, kita enter.
Lalu kita tarik garis saja karena memang rumusnya ini sama. Jika sudah, kita bisa langsung mencari ZJ-nya. Seperti yang tadi, untuk ZJ-nya ini adalah hasil penambahan dari perkalian kolom dengan CBI. Untuk yang X1-nya ini, ZJ-nya itu merupakan min M, X2-nya itu min 2M, X3-nya min M, X4-nya min M, X5-nya 650, S1-nya itu 0, S2 0, S3-nya itu M, S4-nya itu min M, min 650, A1-nya itu min M, A2-nya itu min M, dan A3-nya itu M plus 650. Jika sudah, di sini juga yang solusi, kita cari ZJ-nya, yaitu minus 80M ditambah 6.500. Jika sudah mencari ZJ-nya, kita bisa langsung mencari ZJ min CJ-nya. Untuk yang X1 ini berarti ZJ min CJ-nya itu min M, min 400. Untuk X2 itu min 2M, min 600. X3-nya itu min M, min 550. X4-nya itu min M, min 500. X5-nya itu 0. S1-nya itu 0, S2-nya 0, S3-nya 0. S4-nya itu min M, min 650. A1-nya itu 0, A2-nya 0, dan A3-nya itu 2M plus 650. Jika sudah, kita bisa langsung mencari kolom kuncinya, yaitu kita cari ZJ min CJ-nya yang negatif terbesar. Di sini ZJ min CJ yang negatif terbesar adalah di kolom X2, yaitu min 2M min 600. Kita tandain aja. Jika sudah, kita bisa langsung mencari indeksnya. Sama dengan kayak yang tabel awal, yaitu cara mencari indeks sama dengan solusi dibagi kolom kunci. Kita ketik enter, lalu kita tarik aja ke bawah karena memang menggunakan rumus yang sama. Di sini div itu tidak terdefinisi, yang artinya strip. Jika sudah, kita bisa langsung mencari baris kuncinya, yaitu positif terkecil dari indeks, yaitu yang variabel A2. Kita tarik garis saja, kita tandain. Dan kita sudah ketemu nilai kuncinya, yaitu 1. Kita tandain. Karena ZJ min CJ-nya belum optimal, karena masih banyak yang negatif, kita harus lanjut ke iterasi-iterasi selanjutnya. Untuk iterasi-iterasi selanjutnya, itu menggunakan cara yang sama dengan iterasi 1, sampai ZJ min CJ-nya itu tidak ada yang negatif, atau lebih besar sama dengan 0. Kita langsung cari aja untuk yang iterasi 2. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi yang kelima, di mana di sini kita salin aja seperti sebelum-sebelumnya. Karena di iterasi sebelumnya itu baris kuncinya ada di X1, berarti X1-nya ini kita ganti menjadi variabel kolom kunci, yaitu X3. Dan koefisiennya juga ganti, kita samain. X3 di sini koefisiennya 550, berarti yang 400 ini kita ganti 550. Lalu seperti rumus sebelumnya, untuk kotak yang ini rumusnya itu nilai sebelumnya atau kotak sebelumnya dikurang dalam kurung 2 kali kolom kunci dikali baris kunci tutup kurung per nilai kunci tutup kurung lagi. Di sini yang kolom kuncinya kita kunci sebanyak 3 kali, baris kuncinya kita kunci sebanyak 2 kali, dan nilai kuncinya kita kunci sebanyak 1 kali. Enter. Kita tarik aja karena memang menggunakan rumus yang sama. Untuk baris yang X3 ini kita ganti, kita kosongkan karena menggunakan rumus yang berbeda, karena sebelumnya itu dia itu merupakan baris kunci. Jadi kita delete aja. Itu menggunakan rumus sama dengan nilai sebelumnya atau kotak sebelumnya dibagi nilai kunci. Yang nilai kunci ini kita kunci sebanyak 1 kali. Kita enter. Lalu kita tarik aja karena menggunakan rumus yang sama. Jika sudah, kita bisa langsung mencari ZJ-nya dan juga ZJ min CJ-nya. Seperti rumus sebelumnya, ZJ ini hasil dari kolom kunci
ditambah penjumlahan kolom kunci dikali CBI. Untuk yang X1 ini berarti 525, X2-nya 600, X3-nya 550, X4-nya 575, X5-nya itu 650, S1-nya 0, S2-nya 250, S3-nya itu 0, S4-nya 0, A1-nya 400, A2-nya itu 0, A3-nya 0. Selanjutnya ZJ min CJ-nya untuk yang X1 itu 125, X2-nya 0, X3 0, X4-nya itu 75, X5-nya itu 0, S1-nya itu 0, S2-nya itu 250, S3-nya itu 0, S4-nya 0, A1-nya itu 400, A2-nya itu 0, A2-nya 0, A1-nya 400 plus M, A2-nya 0 dan A2-nya itu M dan A3-nya M. Untuk ZJ solusinya itu berarti 47.000. Nah, karena di sini ZJ min CJ-nya itu semuanya sudah lebih dari 0 dalam masalah maksimasi, berarti nilai ini tuh semuanya sudah optimal, atau kita tidak perlu mencari iterasi lagi karena memang nilainya sudah optimal atau kita sudah menemukan hasilnya. Nah, di sini kita mempunyai hasil di mana hasilnya itu untuk X3 itu memiliki solusi 45, untuk X2 itu memiliki solusi 10, dan X5 itu kita memiliki solusi 25. Untuk solusi X1 dan juga X4 itu memiliki solusi 0. Software selanjutnya yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang tadi itu adalah POM-QM, yaitu dengan cara yang pertama kita klik modul, lalu linear programming, new, kita isi title-nya terlebih dahulu, itu tugas mingguan, underscore modul 2, underscore nim 3333240162. Lalu untuk number of constraint, yaitu kendalanya, itu kita ganti menjadi 5 karena memang kita memiliki 5 kendala atau 5 batasan. Untuk variabelnya juga 5 karena kita mempunyai 5 variabel. Objektifnya maksimas, karena yang kita cari adalah Zmax. Kita klik OK. Lalu kita isi aja untuk constraint yang pertama itu sumber daya pisah. Constraint yang kedua itu sumber daya tenaga kerja. Constraint yang ketiga itu sumber daya kemasan. Constraint yang keempat itu permintaan pasar varian coklat. Dan constraint yang kelima adalah permintaan pasar varian madu. Lalu kita isi aja untuk yang maximize atau fungsi tujuannya itu tadi 400 X1 ditambah 600 X2 ditambah 550 X3 ditambah 500 X4 ditambah 650 X5. Nah, untuk kendala yang pertama itu 1 X1 ditambah 1,2 X2 ditambah 1,1 X3 ditambah 1,3 X4 ditambah 1,5 X5. Untuk RHS-nya itu berarti 100 karena lebih kecil sama dengan 100. Untuk kendala yang kedua itu 0,5 X1 ditambah 0,8 X1 X2 ditambah 0,6 X3 ditambah 0,7 X4 ditambah 1 X5. Tandanya juga lebih kecil sama dengan RHS-nya itu 60. Untuk kendala yang ketiga atau sumber daya kemasan itu 1 X1 ditambah 1 X2 ditambah 1 X3 ditambah 1 X4 ditambah 1 X5 itu sama dengan, tandanya kita ganti sama dengan RHS-nya itu 80. Untuk yang permintaan pasar varian coklat, karena varian coklat itu variabelnya itu X2, jadi yang X2 ini itu 1, X1-nya 0, X2 1, X3 0, X4 0, X5 0, tandanya kita ganti menjadi lebih besar sama dengan RHS-nya itu 10. Untuk permintaan pasar varian madu, sama aja, karena varian madu itu variabelnya X5, jadi yang lainnya 0, kecuali X5 yaitu 1. Tandanya kita ganti juga menjadi lebih besar sama dengan RHS-nya juga 10. Jika sudah terisi semua, langsung saja kita solve. Nah, di sini sudah terlihat hasil yang sama dengan menggunakan software sebelumnya yaitu Excel. Di mana untuk X2 ini itu memiliki solusi 10 atau memproduksi 10 keripik pisang. Untuk yang X2 itu memproduksi 45 keripik pisang. Untuk yang X5 itu memproduksi 25 keripik pisang. Dan untuk totalnya itu 47.000. Jadi, hasil dan kesimpulan berdasarkan penyelesaian menggunakan software Excel dan juga POM-QM adalah UMKM ini memproduksi 0 keripik pisang varian original, 10 keripik pisang varian coklat, 45 keripik pisang varian keju, 0 keripik pisang varian balado, 25 keripik pisang varian madu. Dan juga UMKM ini memiliki keuntungan maksimal sebesar 47.000.
Sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.